kali lebih mulia dan 27 kali lebih bernilai. Nah, itu berarti sholat di masjid. Itu contoh-contoh sederhana. Kalau berwudu sempurna di rumah, melangkah ke masjid hanya untuk ke masjid, bukan untuk yang lain. Setiap langkah menggugurkan dosa dan menaikkan derajat. Nah, itu tinggal melangkah doang, enak nih. Oh, ini aman. Maka dari itu kita harus cari dua hal. Yang pertama banyak-banyak, yang kedua adalah yang multiplikasinya besar. Nah, multiplikasi besar ini terkait tiga hal. Terkait tiga hal. Yang pertama, jenis amalnya. Coba ulangi. Jenis amal. Yang kedua, tempat beramalnya. Coba ulangi. Tempat beramalnya. Yang ketiga, waktu beramalnya. Apa? Waktu beramal. Coba. Ini serius ya, ilmunya sulit nih. Yang pertama adalah jenis amal. Coba lagi. Jenis amal. Yang kedua adalah tempat beramal. Yang ketiga adalah waktu beramal. Nah, ini yang bisa multiplikasi. Contoh gini. Jenis amal sholat fardu di rumah 1, di masjid 27. Nah, 27. Ini jenis amal. Barang siapa yang datang ke masjid menunggu waktu sholat, maka selama dia berwudu, sholat tahiyatul masjid sampai azan, dihitung sholat terus. Dan barang siapa selesai sholat bertahan di masjid, dihitung sholat terus selama dia tidak hadas. Nah, ini jenis amal. Apa jenis? Jenis amal. Yang kedua adalah tempat beramal. Kalau tadi di rumah, yang kedua di masjid. Oh, beda tempat, beda multiplikasi. Kalau kita sholat di masjid-masjid biasa, ada nilainya. Tapi ada dua masjid yang Allah janjikan, multiplikasi amalnya dahsyat. Sholat di Masjid Nabawi 10.000, sholat di beramal di Masjid Nabawi 10.000, beramal di Masjidil Haram 100.000. Hadis. Dan harus yakin dengan hadis itu. Dan itu tuntutan kita waktu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita sedekah 1 real 2.500. 1 real nih, berapa? 2.500. Sedekahnya di Indonesia 2.500, maka dia 10 kali lipat, 100 kali lipat, bisa 70 kali lipat. Tapi kalau 1 real dibungkus jadi teh manis, teh tarik gitu ya, tangan-tangannya pas gitu ya. Di sekitar rumah sana itu ada teh tarik, teh susu gitu. Kita kasih ke fakir miskin atau kita kasih ke teman kita niatkan sedekah, berarti kita sudah bersedekah 2.500 rupiah dengan nilai multiplikasi 100.000 kali lipat. Berapa miliar? 250 miliar. Jadi begitu sedekah 1 real itu punya potensi balik, punya apa ya? Punya resiko kebaikan 250 miliar. Bentuknya nggak uang. Bisa operasi jantung nggak jadi, bisa mau cerai nggak jadi, salah istri nggak jadi, kan banyak kan salah istri kan? Istri ini mahal banget gitu kan? Salah gitu. Nah nggak jadi, salah mertua nggak jadi, ditipu orang nggak jadi, mau disita bank nggak jadi gitu. Melihat kita asa kasihan gitu, pokoknya nggak tahu kasihan aja, nggak jadi nyita. Gitu. Nah itu kebaikan resikonya berapa? 250 miliar. Ini dengan variabel yang namanya tempat. Nah berikutnya ada variabel waktu. Jika kita laksanakan di waktu itu, maka dia ada boostingnya. Kalau misalnya kita berkendara itu ada nosnya, 100 km per jam di waktu itu langsung bisa 200 km per jam. Contoh, berdoa itu ada waktu istijabahnya, mustajab. Variabel tempat ada yang mustajab. Di Mekah multazam, nanti di Madinah itu roboh. Nah, yang sudah ketularan umroh ini Kang Rohmat, semoga menular ke yang lain. Jadi misalnya Kang Rohmat di sana, Gumia Ramadan ya. Nah, ya, Bumi tetanggaan salah majelisnya. Jadi dia amin dekat ya. Jadi dia tidur kan di samping Bumi. Ya. Ramadan ya. Nah, di Madinah itu ada namanya Raudhah, antara peimaman sampai makam Rasul ijabah. Itu tempat. Nah, waktu gimana? Antara dua azan. Maksudnya antara dua azan itu ada azan, ada iqamah. Nah, di situ. Makanya kalau di Masjidil Haram, dan kemarin saya ada ngomong sama ulama mengkritisi masjid-masjid yang antara azan sama iqamatnya pendek. Azan itu kan manggil orang, sepakat kan? Oh, azan nih, kita lari ke masjid. Tapi kalau mereka masjid tiba-tiba udah rakaat ketiga gimana? Makanya kalau misalnya masjid-masjid yang benar itu ada timernya 15 menit, 10 menit. Di Darut Tauhid itu bagus, ada timer. Jadi begitu azan, timer.
Nah ini kalau ente nanti gede, tiba-tiba ente yang penuhin masjid kan biasanya resiko jadi ketua DKM tuh. Ente yang sholat, nggak ada lagi gitu. Ketua DKM-nya bapak aja. Nah ini diingat-ingat nih. Kalau bisa rentang waktu azan. Nah antara iqomat dan antara azan dan iqomat mustajab. Jadi kalau udah azan, nunggu iqomat, jangan lama bener nih. Gue udah lama di sini, bete banget. Bisnis cepat. Ya, azan dan iqomat berdoa dong, ya Allah. Susah nih. Aduh ya Allah, kau tahu hati jatuh hati padanya. Engkau yang menjatuhkan perasaan ini. Gitu. Ya Allah, saya gak berani nembak nih, takut zina. Hati, tapi persaingan ketat ya Allah. Kau tahu laki-laki yang di sekitarnya, kalau saya gak cepat beraksi, tapi kalau beraksi sekarang juga saya gak, aduh ya Allah tolong. Itu di azan sama iqomat. Jangan azan sama iqomat kok mulai kemana-mana ngomong, ya Allah engkau tahu bekerja ini 1.100.000, engkau tahu ya Allah ngekos 400.000, ongkos angkot 300.000, daripada ngojek 400, ya Allah engkau tahu, aduh malu ya Allah. Kayak gitu loh, azan sama iqomat. Jadi jangan mulai kemana-mana. Nah, ini waktu, termasuk waktu Ramadan ini yang kita mulai dari azan maghrib tanggal 31 Juli sampai nanti berakhir, insya Allah kalau genap 30 hari, yang akan berakhir nanti azan maghrib tanggal 30 Agustus. Jadi begitu masuk di sini multiplikasi semua. Nih, itu bayangin ya. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu di bulan ini 70 kali lipat, langsung seperti sholat fardu di bulan yang lain. Nah, jadi kalau ada yang nakal, aneh maghribnya bolok berapa ya? Alhamdulillah ketambal, ini yang nakalnya. Sebetulnya sih gak usah dihitung-hitung kayak gitu. Tapi luar biasa, apalagi kalau ditambah di masjid, udah 27 kali 70, utama, fardu. Sholat sunnah dinilai dengan sholat fardu. Saya sedikit mengedukasi karena banyak yang minta, tarawih itu apa sih Kang? Sebetulnya tarawih itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu amalan sholat sunnah yang dilakukan isya sampai subuh. Coba ulangi, amalan sholat sunnah yang dilakukan isya sampai subuh. Bahasanya al-qiyam berdiri al-lail, malam qiyamul lail. Rasulullah itu 8 rakaat. Pada saat Ramadan awal-awal Rasulullah itu berjamaah, khawatir diwajibkan, akhirnya sendiri-sendiri. Jadi zaman Rasul itu nggak ada sholat tarawih. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada sahabat-sahabat kita mengatakan sholat tarawih berjamaah itu tidak dicontohkan. Bahkan ada yang sampai kejam bid'ah gitu. Ya nggak usah kaget karena memang tidak dilaksanakan di situ. Pada zaman Umar dilaksanakan berjamaah dan jumlahnya ditambahkan supaya apa jumlahnya dibanyak? Supaya dari ba'da isya sampai subuh selesai. Karena Rasulullah itu 8 rakaat, 1 rakaatnya Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bayangkan tuh. Muas Ibnu Abbas atau Muas, saya lupa Ibnu Abbas sholat Al-Baqarah. Udah selesai kan? Ya udah selesai. Lanjut lagi Al-Imran. Akhir sholat Al-Imran udah mau ruku. Lanjut lagi An-Nisa sampai An-Nisa habis baru ruku. Ibnu Abbas itu menjelaskan, kalau tidak salah Ibnu Abbas, nanti mohon saya koreksi, itu menjelaskan hampir-hampir saya pengen pergi. Jadi udah sahabat lah ya, sekualitas sahabat mengikuti sholat Rasulullah. Makanya 8. Karena bahkan kalau Imam Syafi'i kata beberapa orang, kalau ba'da isya kayak gini gak kayak kita tahajud jam 2 gitu ya, langsung berdiri ngaji sampai subuh. Pak, dunia fantasi. Kawan saya tahfidz yang hafal Quran dari juz 21 itu bisa berdiri dari jam 8 ngaji nggak merasa ngeliat jam 1 pagi. Istighfar untuk dirinya. Kita istighfar untuk diri kita sebenarnya. Jauh aman kualitasnya. Jadi kalau ini bukan dunia fantasi, karena 14 abad yang lalu yang sholat itu manusia, kromosomnya 46, struktur DNA-nya juga seperti itu, sama-sama manusia dan kita juga manusia. Jadi selama strukturnya sama, ya sama-sama manusia. Nah ini salah satu contoh sholat sunnah di bulan suci Ramadan. Nah karena disunahkan kita qiyamul lail banyak-banyak di bulan suci Ramadan, nggak apa-apa untuk melatih ba'da isya kita langsung sholat berjamaah. Bagi saya kebaikan saja. Jadi bid'ah, antum tahu jadi bid'ah kalau misalnya gimana? Jadi bid'ah kalau misalnya ternyata orang melihat yang nggak sholat tarawih sama yang nggak sholat subuh lebih